It's nice. My feet were hurting. Oh. Your cards right and earn it. Back in Brooklyn. Film ini menceritakan tentang seorang penulis buku bernama David yang merupakan seorang pekerja kantoran dan sangat beruntung untuk mendapatkan gadis yang memiliki apem yang sangat legit dan belum pernah dicicipi. Namun sayangnya, dia dilanda kekacauan dalam keuangannya, serta ia juga terjerumus dalam ke bisnis gelap. Yang mana itu bukan seharusnya ia lakukan. Dan sebelum lanjut, kalian wajib pencet tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Gue Mike, langsung aja masuk ke dalam videonya. Let's go! Di suatu hari, David menghadiri sebuah pesta bersama temannya. David ini diberi sebuah obat oleh Eliza, dan Eliza ini adalah salah satu teman dekatnya si David. Lalu si David berinisiatif untuk mengganti musik di pesta itu dengan musik yang sangat cukup santuy, dan hal itu diketahui oleh wanita mantap yang bernama Kate. David mengatakan kepada Kate bahwa dia adalah seorang penulis di sebuah blog tentang musik. Kate pun langsung mengajak David untuk berdansa. Awalnya David sangat enggan, akan tetapi David mulai menyukai si Kate. Dan ia pun berdansa dengan Kate hingga akhirnya Kate dan David mulai pergi ke kamar. Mereka pun hendak bercumpa, tapi mereka tidak jadi bercumpa David karena si Kate telah memiliki seorang kekasih yang bernama Simon yang sedang bersekolah di asrama. Jadi Kate ini jarang bertemu dengan pacarnya, sehingga lapis yang wangi itu sangat-sangat terjaga dan tersegel. Mendengar hal itu, David pun yang awalnya sempat kecewa karena Kate telah memiliki pacar. Akan tetapi Kate merupakan orang yang sangat menyenangkan dan juga sangat baik kepada David. Keesokan harinya, David melakukan aktivitasnya dan bekerja di kantor. Beberapa saat ia sempat chattingan dengan seorang temannya, dan David menceritakan tentang Kate bahwa dia sedang jatuh cinta dengan wanita itu. Karena Mike merupakan teman yang baik, ia selalu mensupport hal tersebut. Mike mengajak David datang ke pesta lagi, dan David pun menyetujuinya. Ketika David sampai di pesta itu, ia merasa hampa karena pesta itu tidak dihadiri oleh si Kate. Dan akhirnya ia pun langsung menelpon Kate untuk pergi ke suatu tempat. Kate pun merasa senang karena dia ditelepon oleh si David. Ia pun langsung mengiyakan ajakan David. Seiring berjalannya waktu, David dan Kate pun sering bersama. Hingga akhirnya Kate memberi izin ke David untuk menikmati lapis wangi itu. Hari-hari David pun menjadi sangat spesial karena ditemani oleh si Kate, wanita mantap itu. Walaupun si Kate telah memiliki kasih, tapi hal tersebut tidak merubah rasa cinta David kepada si Kate. Dan begitu pun sebaliknya. Kemudian David pun mengunjungi ibunya di rumah dan menceritakan bahwa ia sangat senang bekerja di kantor tempat ia bekerja sekarang. Lalu saat jam istirahat, David melihat ada pesan masuk dan ternyata pesan itu dari si Kate. Kate mengatakan ia mempunyai dua berita baik. Yang pertama, Kate keterima kerja di kantor hukum, dan berita kedua, Kate telah putus dengan pacarnya yaitu Simon. Hal itu membuat David merasa lega dan akhirnya mereka pun resmi menjadi pacar. Dan itu merupakan kesempatan emas buat si David. Ia pun mengajak Kate untuk tinggal bersama di apartemennya dan tinggal sekamar dengannya. Kate pun menyetujui hal tersebut dan akhirnya mereka tinggal bersama. Dan di sini kalian pasti udah tahu nih apa yang bakal terjadi. Kemudian David pun menceritakan hal tersebut kepada dua sahabatnya, Joe dan si Mike. Mike setuju saja dengan Kate tinggal bersama David, tapi menurutnya ia harus waspada karena Kate merupakan orang yang sangat baru ia kenal. Sedangkan si Joe jelas tidak setuju karena ia adalah orang asing dan tidak seharusnya David mengajaknya tinggal bersama. David yang menanggapi hal tersebut dengan santai, ia pun menganggap bahwa si Kate tidak seburuk itu. Dan David juga sangat mencintai dan percaya pada si Kate yang mantap ini. Keesokan harinya suasana begitu sunyi di kantor. David bekerja seperti biasanya. Dan ternyata bosnya David menyuruh untuk menemuinya. Ternyata di sini karena kondisi perusahaan yang lagi buruk, David pun ingin dipecat oleh bosnya sendiri. David disuruh untuk mengembalikan semua fasilitas kantor dan merapikan meja kerjanya. Di saat yang bersamaan, Kate mengabari David bahwa ia selama magang tidak akan dibayar sepeser pun selama 6 bulan. David pun bilang dia juga baru saja dipecat dari pekerjaannya. David pun berusaha untuk menyenangi dirinya. Dia pun berkunjung ke rumah orang tuanya. Akan tetapi dia tidak mau memberitahu orang tuanya bahwa ia sudah dipecat. Programs for him, yeah?
Singkat cerita, David mendapatkan sebuah ide. Dia sedang menulis sebuah cerita dan mendengarkan sebuah lagu tentang ganja. Ia pun berniat untuk menjadi pengedar dan dia memakai uang tabungannya sebagai modal awal. David mulai menghubungi temannya yaitu Eliza dan akan memberitahu bahwa si David akan masuk ke dalam bisnis tersebut. David menceritakan rencananya kepada Kate bahwa ia akan menjadi pengedar barang haram tersebut dalam jangka beberapa waktu ke depan. Kate pun bingung harus setuju atau tidak karena resiko yang dialami David akan sangat tinggi. David mengatakan itu hanya sementara saja. Setelah hasil yang didapatkan dari barang haram tersebut, ia akan membuka usaha dan selesai melanjutkan bisnis haram tersebut. Lalu David dikenalkan oleh Eliza ke salah satu bar yaitu si Ace. David pun mengambil barang haram tersebut melalui si Ace. Awalnya Ace nggak percaya kalau David bisa menjual barang haram tersebut. David pun membeli barang haram seberat 2 ons. Untuk permulaan, ia pun memberitahu kepada teman-temannya bahwa David telah menjual barang haram tersebut. Ia memberitahu itu dengan sangat polos dan tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Namun di awal tidak begitu mulus perjuangan si David. Tidak ada orang satupun yang akan membeli barang haram itu melalui David. Lalu tiba-tiba Kate memberitahu David bahwa ia ingin membeli sofa di sebuah website, yang mana nanti sofa itu akan mereka gunakan berdua. Dan alangkah kurang ajarnya si David, ia malah tidak menanggapi Kate. Dan ia mencoba mencari barang haram itu di sebuah internet. Dan ternyata ada beberapa orang yang menjual. Hal itu membuat Kate sedikit marah kepada David. Dan sepertinya malam itu Kate tidak memberikan kenikmatannya kepada si David. Akhirnya David menjual barang haram tersebut di internet. Tak lama kemudian ada yang menghubungi David dan menginginkan barang haram tersebut untuk diantar segera. David langsung bergegas untuk menaiki sepedanya dan menemui wanita bernama MJ. Awalnya ia sangat takut jika yang menghubunginya adalah seorang polisi. Tetapi MJ bukanlah seorang polisi. Dia sangat membutuhkan barang haram tersebut. David langsung diarahkan ke sebuah gang belakang apartemen milik si MJ untuk melakukan transaksi dengannya. Dan David pun diminta untuk datang lagi keesokan harinya oleh si MJ. Dan MJ kini menjadi pelanggan tetap si David. Dengan promosi lewat internet, David pun mendapatkan banyak sekali pelanggan. Dia langsung kebanjiran orderan. David yang sangat senang karena bisnisnya berjalan dengan sangat mulus dan mendapatkan cuan yang sangat fantastis. Di suatu hari David menemui pelanggan bernama Jeff. Ia adalah orang kaya yang memiliki apartemen mewah. Dan karena pertemuan tersebut, Jeff dan David menjadi lumayan akrab. David juga mendapatkan pesanan dari seorang pengusaha yang ia temui. Pengusaha tersebut memberikan uang yang lebih agar David bisa membeli sepeda baru. David akhirnya membeli sepeda fiksi yang sangat keren. David pun menemui Kate yang baru saja pulang kerja. David juga memberikan Kate sekotak coklat kesukaannya. Kate yang sangat senang akan hal itu pun langsung pulang bersama si David dengan sepeda barunya. Setelah itu, David pun menemui Ace untuk membeli barang haram lagi. Di sini, Ace tidak mengira bahwa ia menjadi pengedar yang sangat hebat. Padahal sebelumnya, si Ace ini sangat mengacuhkan si David. Akhirnya, Ace dan David pun menjadi akrab nih. Sementara itu, David dengan banyaknya pesanan, ia menjadi tidak banyak punya waktu dengan si Kate. Begitu juga dengan teman-temannya nih. Dude, you're a weed dealer. Lalu malamnya ketika Kate mengajak David untuk makan malam bersama, dan ternyata teman-teman David juga memberi kejutan kepada David karena hari itu merupakan ulang tahun si David. I don't know how you guys. Akan tetapi David tampak aneh setelah meminum obat yang ia minum. Bukannya merasa baikan, ternyata yang diminum oleh si David ini merupakan obat tidur milik si Kate. Dan teman-teman David pun akhirnya sangat kecewa dengan David yang saat sudah berubah. Keesokan harinya David mengantar barang haram lagi ke tempat Jeff. Dan dia meminta David untuk mengirimkan portofolio karya tulisnya karena perusahaan Jeff sedang membutuhkan penulis. Dengan sangat senang mendengar hal itu dan ia pun langsung segera mengirimkan portofolionya. David pulang ke rumah dan berbicara dengan Kate, mengatakan bahwa David baru saja mendapatkan lowongan baru. Kate memberitahu David bahwa ia sangatlah sibuk. Ia tidak bisa menemui teman-temannya dan juga tidak bisa meluangkan waktu kepada si Kate. Ia menyarankan bahwa si David bekerja pada siang hari aja. Dan setelah itu mereka pun berencana untuk makan malam bersama di sebuah restoran Prancis. Saat David mengantarkan barang terakhirnya ke seorang pelanggan, David malah diajak berpesta oleh pelanggan tersebut. Dan obat yang diminum David membuat dirinya tak sadarkan diri. Secara tidak sadar ternyata dia sudah bersenang-senang dengan laki-laki tersebut.
dan juga bersama wanita panggilannya. Dia lupa bahwa dia memiliki janji dengan Kate untuk makan malam bersama di sebuah restoran Prancis. Sementara itu di sisi lain, Kate menunggu David di restoran ini. Namun setelah menunggu sangat lama, David tak kunjung datang. Akhirnya Kate menjadi sangat kesal dan marah. Esok harinya ketika David sudah sadar dan terbangun dari kasurnya, ia melihat tembok penuh dengan semua coretan. Kate sudah pergi ke rumah orang tuanya dan meninggalkan David. David yang patah hati dan stres, dia pun merasa sangat bersalah kepada Kate. Kemudian David pun ingin berhenti di bisnis haram tersebut. Dia pun pergi menemui Jeff untuk mengantarkan paket dan juga menanyakan kabar lowongan yang pernah ajukan. Kan tetapi Jeff tidak masukkan David ke dalam perusahaannya. Di sini David pun merasa kecewa. Hatinya pun menjadi sangat kacau. Keesokan harinya David mengambil stok barang ke tempat Ace. Seperti biasa, setelah transaksi David pun langsung pergi dari tempat itu. Tapi tiba-tiba polisi datang dan menangkap Ace. Ace menyangka bahwa Davidlah yang melaporkannya. Di sini David tidak tahu apa-apa dan bukan dialah yang melapor. Setelah itu Eliza menelpon David melaporkan bahwa Ace tertangkap dan Ace menyangka Davidlah yang melaporkannya. David yang tak ingin ada kesalahpahaman, ia pun meminta maaf kepada Ace secara langsung. Tapi Ace tidak menerimanya. Dia tetap menganggap bahwa Davidlah yang melaporkannya ke polisi. Dan akhirnya David dipukuli oleh komplotannya si Ace. David pun habis babak belur nih, hingga cedera yang sangat cukup parah. Akhirnya David pun pulang ke rumah dan ia menelpon ibunya. Ia curhat kepada ibunya tentang masalah yang sedang ia hadapi. Setelah menangis, David pun keluar dan menceritakan yang terjadi kepada sahabatnya. Dan sahabatnya ini memaafkan David dan menyuruh David untuk keluar dari bisnis haram itu. Why did you tell me I was fucking up, man? Dan kemudian ia pun menemui Kate untuk meminta maaf secara langsung. Dengan semangat yang kini telah ia bangun, David pun bersiap untuk pergi ke rumah orang tua Kate. Dengan sepeda santainya ini, David melalui jalan yang sangat cukup jauh. Lalu setelah sampai di rumah Kate, ia melihat ke dalam, ternyata ada orang tua Kate. David memberanikan diri untuk memencet belnya. Kate pun keluar dan menanyakan apa yang terjadi dengan David. David menceritakan bahwa ia habis dipukuli oleh teman-teman si Ace. Saat David ingin kembali bersamanya, tiba-tiba keluarlah mantan pacar Kate, yaitu si Simon. David pun terkejut dan ia ingin segera pergi dari sana. Tapi sebelum David pergi, ia meminta maaf kepada Kate dan ingin Kate kembali bersamanya. Di sini Kate memberi harapan kepada David. Ia memberi syarat agar David memiliki pekerjaan yang baik dulu. Lalu ia diberikan sebuah ciuman hangat oleh si Kate. David pun sangat senang, namun si Simon menjadi sangat marah dan langsung mengejar David. Tapi David sangat kesenangan karena si Kate udah balik lagi kepada dirinya. Dan di akhir film, kita melihat ending yang sangat mantap. Gue sampai senyum-senyum nih nonton nih film. Sekian dulu cerita hari ini, gue Mike pamit undur diri. Bye-bye.